betul. untuk scale up bisnis yang sudah dirasa, mungkin kan ada nih orang-orang yang kayaknya gue udah cukup nih buat punya bisnis dengan ukuran segini begitu. Apakah Iya, harus iya. memang di scale up atau gimana Mas Dodi? Mindsetnya itu seperti apa? Apa memang semua bisnis harus di scale up atau gimana? Oke. Apakah semua bisnis harus di scale up? Sebetulnya kita pahami dulu definisi dari scale up itu apa Hmm. sih? Kalau menurut Mas Edo, scale up itu apa, Mas? Kita diskusi Meningkatkan, nih ya. meluaskan cakupan, memperlebar Oke, usaha kapasitas. oke. Nah, kalau definisi saya ya, scale Hmm. up itu adalah menskalakan yang lebih besar penyebab-penyebabnya. Artinya dua pilar dan satu fondasi. Hmm. Bukan tujuannya memang meninggikan atapnya supaya atapnya jauh lebih tinggi, supaya artinya omsetnya lebih tinggi kalau kita mengambil analogi tadi ya. Oke. Nah, kemudian yang disebut dengan scale up adalah kita menskalakan agar pilarnya yang diperbesar atau fondasinya yang diperbesar. Hmm. Nah, maka kita perlu tahu dulu hari ini bisnis kita bermasalah di pilar yang mana atau di fondasi yang mana atau fondasinya. Pilar pertama marketing, pilar kedua operation, ataukah di fondasinya. Itu clear dulu nih. Isu kita di dalam bisnis kita masing-masing paling bermasalah di bagian mana. Contoh, saya boleh sedikit cerita ya Mas Edo ya. Ketika saya mendirikan agensi ini di tahun 2010 saya mendirikan agensi ini, itu perkembangan konsumen saya itu pertumbuhannya itu rata-rata, artinya ya udah gitu-gitu aja. Ada sih omset ya, kalaupun meningkat nggak jauh-jauh lah 20-30% setiap tahun. Namun di tahun 2016 kita mengalami pelonjakan yang cukup drastis kenaikannya, bisa sampai sekitar 20 kali lipat dari tahun sebelumnya. Itu artinya pilar marketingnya bertumbuh, dengan pilar marketingnya jadi gede banget. Di satu sisi pilar produksinya, pilar operationnya, ini saya belum belajar. Karena selama ini yang saya pelajari di agensi adalah marketing aja nih yang baru saat ini saya tekunin pada waktu itu. Oke. Tahun 2016. Nah, apa yang terjadi? Banyak klien yang masuk, tapi banyak yang telat. Banyak klien yang kecewa. Aduh, Nema kok lama banget ya? Kok harus gitu ya? Kok nggak stabil hasilnya? Ada yang selesai 2 minggu, ada yang selesai 3 bulan, ada yang selesai 6 bulan, ada yang selesai 8 bulan, ada yang proyek itu baru selesai 1,5 tahun. Nah, ini menjadikan konsumen jadi kecewa sama Nema. Kemudian saya aduh kalau begini caranya saya nggak bisa scale up nih. Nah, pada waktu itu saya tidak bermasalah di pilar marketing. Saya pada waktu itu bermasalah di pilar operation. Maka kemudian saya mencari teori, mencari guru, saya mencari mentor, saya mencari workshop, saya belajar memfokuskan diri untuk memperbaiki pilar operation saya. Nah, alhamdulillah saya dibantu mentor saya, guru saya, Coach Armala dari Human Plus untuk membenahi. Memang beliau jagonya di pilar operation. Nah, ketika saya membenahi pilar operation selama 2 tahun ya, 2018 sampai 2019 pertengahan, alhamdulillah pada saat itu yang tadinya selesai 6 bulan, 8 bulan, alhamdulillah saat ini dalam 2 bulan bisa menyelesaikan 4 proyek on time. Yang tadinya seringkali terlambat. Setelah diperbaiki dari sisi operasi tadi ya, Mas? Setelah di operasional, betul. Setelah kita perbaiki dari sisi operationnya. Nah, kalau kemudian pilar operasinya sudah kuat, pilar marketingnya mau ditambah lagi, kita siap-siap aja. Karena pilar operasinya kita sudah kuatkan. Itu kira-kira, Mas. Oke, berarti harus dideteksi dulu ya. Kalau misalnya pilar atau pondasinya kita sudah cukup kuat, harusnya sih itu akan natural kita scale up bisnisnya, begitu Mas? Betul. Kalau memang pilar operation kita sudah kuat, maka kita oke. Misalnya nih, Nema, pilar operasinya udah kuat nih. Berarti kalau mau nambah omset, tinggal kuatin kembali lagi ke pilar marketing lagi. Jadi prosesnya seperti itu aja terus. Bukan berarti ketika marketing selesai, operation selesai, kemudian nggak ada PR lagi. Nggak, biasanya PR-nya balik ke awal lagi, ke marketing lagi. Supaya pilar marketingnya jauh lebih besar lagi. Gitu.